ini adalah kisah distopia yang dengan berbahaya mencerminkan dunia nyata. Dan pertanyaannya, apakah beneran ada happy ending di dunia nyata? Jadi siapa nih musuh sebenarnya? Uang, kapitalisme, atau takdir? Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, kita bakal ngebahas salah satu series Netflix yang lagi rame banget diomongin, yaitu Squid Game. Penasaran kayak gimana review tim Serius? Kita langsung aja, check it out! You will be playing red light, green light. The thing we did as kids on the playground? Squid Game menceritakan tentang sekelompok orang yang dikumpulkan di lokasi antah berantah dan diharuskan untuk bermain sejumlah permainan anak-anak untuk mendapatkan hadiah sejumlah miliaran won. Menggunakan konsep survival game, Squid Game memberikan satu perintah yang pasti untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu bertahan hidup. Di awal, kita dikenalin sama karakter utama kita, Gi-hun, lelaki usia 40-an yang kehilangan seluruh uang hasil judinya setelah dicopet, dan bertemu dengan pria misterius di stasiun. Kemudian mendapat tawaran untuk bermain game. Mengikuti tawaran pria itu, Gi-hun akhirnya bergabung bersama 455 pemain lainnya untuk bermain game yang menentukan mereka akan hidup dan akan membawa pulang hadiah atau mati. Squid Game dengan premis children's game but with murder berhasil menghasilkan salah satu karya distopia yang mencekam. Dan seperti kisah distopia lainnya, Squid Game mengangkat isu kelas dan relasi kuasa di mana kelompok dengan power yang lebih tinggi kerap menindas kelompok yang lebih lemah. Dalam tiap lapisan masyarakat yang ada di sini, kita bisa lihat gimana selalu ada ketidakadilan dan penindasan, bahkan di antara peserta Squid Game yang katanya mengusung kesetaraan. Meskipun begitu, kalau kita lihat dari background story tiap karakter dengan masalah masing-masing, rasanya nggak adil untuk memberikan titel antagonis bagi salah satu karakter aja. Semuanya lagi-lagi ditekan oleh keadaan yang menyebabkan mereka nggak bisa berkutik, dan jawaban mudah atas kesengsaraan mereka adalah uang. Jadi siapa nih musuh sebenarnya? Uang, kapitalisme, atau takdir? Selain menggiring isu sosial yang panas, Squid Game juga membawa permainan anak-anak yang seharusnya mencerminkan kepolosan dan kebahagiaan. Namun duit twist jadi sesuatu yang mengerikan. Personal take dari tim Serius, ini seakan memberikan gambaran mengenai kedewasaan, bagaimana segala sesuatu jadi mengerikan dan melelahkan, bahkan diambang hidup dan mati. Berbanding terbalik sama masa kanak-kanak yang sederhana dan tanpa beban. Sutradara Hwang Dong-hyuk berhasil membungkus imajinasi gelapnya dengan warna-warni yang cerah. Adegan demi adegannya disampaikan dengan baik, bahkan sampai detail terkecil pun. Hint yang disebar di mana-mana juga berhasil ditangkap mata, namun cukup misterius untuk nggak nge-reveal twist yang ada di akhir. Lewat tiap 1 jam episodenya, Squid Game memberikan rasa penasaran yang membekas di hati penonton, terlebih lewat bagaimana mereka memotong tiap episode di adegan-adegan yang paling menegangkan. Penonton ditinggalkan dengan rasa ingin tahu mengenai kelanjutan hidup karakter favoritnya. Dan ini yang membuat mereka terus-terusan mengklik tombol next episode tanpa pikir panjang. Selain lewat karakterisasi yang unik sekaligus relatable dan personal, akting tiap aktor dan aktris yang berperan di Squid Game benar-benar nggak main-main. Sebut saja Lee Jung-jae yang memerankan Gi-hun. Dengan metode aktingnya, tiap detail yang dilakukannya membuat karakter Gi-hun terasa amat nyata. Seperti saat karakter Gi-hun merasa stres dan lelah. Lee Jung-jae akan membuat matanya berkedut seakan-akan dia sungguh belum tidur seharian. Kalau itu bukan metode akting yang bagus, tim Serius nggak tahu apakah itu. Scene stealer lainnya adalah Jung Ho-yeon yang memerankan Kang Se-byok, pemulung dari Korea Utara yang terpisah dari orang tuanya dan harus menghidupi adiknya yang masih kecil. Se-byok punya persona yang dingin dan tidak percaya siapapun. Tapi seiring serial berjalan, kita mulai melihat bahwa Se-byok cuma remaja biasa yang ketakutan. Dan Jung Ho-yeon berhasil membawa itu menjadi nyata. Terlalu banyak unsur yang pantas diapresiasi dari Squid Game. Premis sederhana dengan karakterisasi yang terasa hidup dan syarat akan pesan menjadi senjata utama Squid Game untuk menorehkan bekas di benak penontonnya. Selain itu, warna pastel yang memenuhi layar dan kontras dengan gelapnya cerita juga menjadi daya tarik tersendiri dari Squid Game. Scoringnya pun mampu membangun adegan jadi makin hidup. Yang sepertinya bukan untuk semua orang adalah bagaimana Squid Game terasa antiklimatis dan nggak punya happy ending yang all rainbow and sunshine. Tapi lagi-lagi, menurut tim Serius, ini adalah kisah distopia yang dengan berbahaya mencerminkan dunia nyata. Dan pertanyaannya, apakah beneran ada happy ending di dunia nyata? Tim Serius kasih Squid Game rating 9,5 dari 10. Bloody with lots of emotional twist, Squid Game sesungguhnya agak traumatis, tapi nagih dan bikin pengen nonton lagi dan lagi. He just died! A man just died! We shouldn't be killing each other like this! A player who refuses to play will be eliminated.
Nah, itu dia review series Squid Game versi tim Sirius. Buat kamu yang udah nonton, gimana? Apakah kamu setuju sama review kita? Atau buat kamu yang belum nonton, apakah ini bikin kamu pengen nonton? Share di kolom komentar ya. Sekian dari episode Sirius Nonton kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton. Aku Mahira, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye!